Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar PKN dengan saya Lita Rofu SPD. Untuk materi kelas 12 hari ini kita akan membahas di bab 2 mengenai macam-macam sanksi dan pelanggaran hukum. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat seorang wasit sepak bola yang ragu untuk memberikan kartu peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran? Apakah kartu merah yang akan diberikan ataukah kartu kuning? Keraguan-raguan wasit itu merupakan salah satu bukti penegakan sanksi yang tidak tegas. Peristiwa serupa seringkali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengapa sopir angkutan kota atau angkot tidak sungkan-sungkan berhenti menunggu penumpang pada tempat yang jelas-jelas dilarang berhenti? Penyebabnya karena petugas tidak tegas menindaknya. Kan kita suka lihat ya, kalau angkot itu sering berhenti seenaknya dimanapun, bahkan bukan di tempat yang bukan untuk pemberhentian khusus angkot. Nah, penyebabnya ini salah satunya karena petugas tidak tegas menindaknya. Karena peristiwa seperti itu dibiarkan, tidak ditindak oleh petugas, lama-kelamaan dianggap hal yang biasa oleh kita semua. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang, tidak ada sanksinya, walaupun melanggar aturan, akhirnya perbuatan itu dianggap sebagai norma. Seperti kebiasaan supir angkot tadi, karena perbuatannya itu tidak ada yang menindak, tidak ada yang melarang, akhirnya menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Hal yang sama bisa juga menimpa kalian. Misalnya, jika para siswa yang melanggar tata tertib sekolah dibiarkan begitu saja tanpa adanya sanksi yang tegas, maka esok atau lusa pelanggaran pasti akan menjadi hal yang biasa. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Nah, jadi itulah kenapa para siswa yang melanggar tata tertib sekolah harus segera ditindak dengan sanksi yang jelas masing-masingnya, tergantung pelanggaran apa yang dilanggar, supaya di kemudian hari siswa tersebut tidak melakukan pelanggaran yang sama. Nah, ketidaknyamanan dan ketidakteraturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar atau ditaati. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, maka dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran itu sangat banyak ragamnya, tergantung dengan norma-norma yang ada. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Kan kita ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, terus ada norma hukum. Nah, jadi masing-masing dari norma tersebut terdapat jenis dan sifat sanksi yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi, dari segi tujuannya pun sama, yaitu sama-sama untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Nah, berikut ini macam-macam dari sanksi masing-masing norma yang berlaku di masyarakat. Kita lihat tabel 2.1. Yang pertama, di sini ada norma agama. Nah, pengertian norma agama ini yaitu petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, atau dalam agama Muslim, agama Islam itu ada Rasul atau Nabi yang berisi perintah, larangan ataupun anjuran-anjuran. Nah, contoh-contoh norma agama di sini ada beribadah, terus tidak berjudi, suka beramal, dan lain sebagainya ya, masih banyak. Ini hanya beberapa contohnya saja. Nah, lalu sanksi yang mungkin sanksi yang akan didapat
sifatnya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia berupa pahala ataupun dosa. Jadi apabila ada seseorang yang melanggar contoh-contoh dari norma agama, itu akan mendapatkan sanksi bukan sekarang tapi nanti di akhirat kelak berupa pahala ataupun dosa tergantung dengan perbuatan yang dilakukan. Lalu yang kedua ada norma kesusilaan. Nah, norma ini merupakan pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya yaitu berlaku jujur dan menghargai orang lain. Sanksi apabila seseorang tidak berlaku jujur dan tidak menghargai orang lain, sanksinya di sini sifatnya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakannya. Jadi sanksi yang diterima itu tergantung diri pribadi orang tersebut. Nah, apakah orang tersebut merasa bersalah, menyesal, malu ataupun dan sebagainya? Ya, apabila seseorang berkata tidak jujur kepada orang lain, maka apabila muncul perasaan bersalah atau menyesal, maka itu termasuk orang tersebut telah mendapatkan sanksi dari norma kesusilaan. Seperti itu. Selanjutnya, norma kesopanan. Nah, norma ini merupakan pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contoh-contohnya yang A yaitu menghormati orang yang lebih tua, yang B tidak berkata kasar, dan C menerima dengan tangan kanan. Jadi bagaimana norma kesopanan ini? Contoh cirinya yaitu dengan perbuatan ya, seperti menghormati yang lebih tua, berarti tutur katanya harus lemah lembut, perilaku kita harus menghormati dan menerima dengan tangan kanan. Ini norma kesopanan termasuk dalam perbuatan, yaitu apabila melanggar norma kesopanan akan mendapatkan yang sanksi sama dengan norma kesusilaan, sifatnya tidak tegas tetapi dapat diberikan oleh masyarakat. Bedanya itu ya, apabila seseorang melanggar norma kesopanan maka akan mendapatkan langsung dari masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Nah, jadi misalnya apabila kalian mengalami atau pernah menjumpai seseorang yang melakukan perbuatan tidak menghormati guru atau berkata kasar kepada teman atau orang tua atau bahkan kepada guru, lalu menerima atau memberi dengan tangan kiri, maka hukuman yang diberikan yaitu dari temannya atau bahkan dari masyarakat atau dari orang lain, orang terdekat yang melihat kejadian tersebut. Ya, jadi dalam bentuk celaan atau cemoohan, jadi orang yang melanggar norma kesopanan akan dikata-katai karena berperilaku tidak sopan, atau bahkan yang lebih parah dia dikucilkan dalam pergaulan, artinya tidak ditemenin gitu. Jadi inilah inilah beberapa contoh dari norma kesopanan serta sanksinya. Yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum yaitu pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini norma hukum isinya perintah dan larangan. Contoh-contohnya yaitu harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri, dan banyak lagi yang lainnya dari contoh norma hukum. Apabila seseorang melanggar norma hukum, maka akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Jadi, yang berhak untuk menjalankan norma hukum dan yang menerima sanksi dari perbuatan melanggar norma hukum itu semua orang ya, tanpa terkecuali. Nah, terus di sini di norma hukum terdapat sanksi yang tegas dan nyata. Apa maksudnya?
Nah, tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berarti tegas, peraturannya ada. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Nah, berarti di sini sanksi dari norma hukum ini tegas, sudah ada payung hukumnya, yaitu di pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencangkup dua hal. Jadi yang dimaksudkan sanksi yang tegas ini ada dua macam, yaitu pertama, hukuman pokok yang berupa hukuman mati dan hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Nah, jadi kan kalau hukuman penjara kita pernah dengar, kalian juga pernah dengar ya di berita, yaitu hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara dalam kurun waktu 5 tahun, 10 tahun, 3 tahun. Nah, jadi paling tinggi hukuman penjara yang sementara itu 20 tahun dan yang paling rendah sekurang-kurangnya 1 tahun penjara. Ya, jadi inilah yang termasuk hukuman pokok. Yang kedua, hukuman tambahan. Nah, hukuman tambahan dari hukuman pokok itu ada yang pertama, yaitu pencabutan hak-hak tertentu. Misalnya seorang gubernur itu melanggar norma hukum, maka hukuman tambahan bisa diberikan kepada gubernur tersebut, itu bisa dicabut haknya, yaitu dicabut dari jabatannya sebagai gubernur, seperti itu. Lalu yang kedua, dari hukuman tambahan ini contohnya adalah perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. Misalnya, ada seseorang yang meminjam uang kepada bank dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu kan orang tersebut wajib mengembalikan apa yang dipinjam beserta bunga-bunganya, dengan orang tersebut memberikan jaminan rumah. Misalnya, apabila dia tidak bayar dalam kurun waktu sekian tahun, maka apabila utangnya belum lunas juga, maka rumahnya akan disita gitu. Oleh karena itu, ketika orang tersebut tidak menyelesaikan hutangnya kepada bank terhadap kurun waktu yang telah disepakati, maka bank berhak untuk menyita rumah sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh yang meminjam uang, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, pengumuman keputusan hakim dalam persidangan, seperti itu ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan sanksi yang tegas. Tegas dalam hal sudah ada porsinya masing-masing terhadap pelanggaran tertentu, apakah hukuman mati, apakah hukuman penjara, ataupun mendapatkan hukuman tambahan. Lalu di sini ada yang dimaksud dengan nyata. Nyata artinya adalah aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilanggar. Contoh, pasal 338 KUHP yang menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa masing-masing hukuman, masing-masing pelanggaran itu sesuai dengan porsinya. Ya, porsinya ini telah diatur dalam KUHP. Ya, begitu. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan, sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan,
ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. Ini adalah opsi terakhir ya bagi seseorang agar orang tersebut itu bisa mencegah perbuatan melanggar hukum. Nah, bagaimana cara kerjanya? Sanksi psikologis ini dirasakan dalam batin kita sendiri. Jadi, jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja dalam batinnya akan merasakan bersalah. Ya, normalnya seperti itu ya. Apabila kita melakukan pelanggaran terhadap suatu norma, baik norma hukum, agama, susilaan, atau kesopanan, maka di dalam batin kita itu ada rasa bersalah atau bahkan menyesal. Nah, jadi rasa bersalah dan menyesal inilah merupakan salah satu ciri dari sanksi psikologis. Selama hidupnya, maka orang yang telah melakukan pelanggaran aturan atau pelanggaran hukum akan terbayang-bayang oleh kesalahannya tersebut. Hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikiran orang itu, sehingga sanksi inilah atau sanksi psikologis inilah yang merupakan gerbang terakhir, opsi terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan. Seperti itu ya. Jadi dari norma hukum ini sudah jelas bahwa sanksinya itu tegas dan nyata dari penjelasan sebelumnya, dan ditambah lagi ada sanksi psikologis, yaitu sanksi yang bisa dirasakan oleh orang yang bersangkutan yang meliputi perasaan di dalam batinnya, yaitu merasa bersalah ataupun menyesal. Nah, jadi memang benar bahwa setiap norma itu memiliki jenis sanksi yang berbeda sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita lanjut ke poin 3, yaitu partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Jadi setelah kalian tahu apa saja macam-macam kasus pelanggaran hukum, lalu kalian memahami macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan dari berbagai norma, tentu saja sekarang keyakinan kalian akan saya minta kalian akan meyakini bahwa benar-benar ya penting sekali perlindungan dan penegakan hukum itu. Nah, jadi keyakinan tersebut harus kita buktikan nih. Setelah kita yakin bahwa perlindungan dan penegakan hukum itu harus benar-benar ditegakkan, maka harus kita buktikan setelahnya. Salah satunya dengan cara berpartisipasi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum. Nah, wujud dari partisipasi ini bisa kalian lakukan dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang ada. Jadi, hal ini dapat kita ukur apabila tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seseorang secara langsung akan menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Jadi semakin tinggi tingkat kepatuhan hukum seseorang, maka tinggi pula kesadaran hukumnya. Begitupun sebaliknya ya. Lalu di sini kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk satu, memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila orang tersebut sadar tentang hukum, maka dia juga akan paham mengenai aturan perundangan yang berlaku di negaranya, gitu, baik di negaranya, baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja atau sekolah, dan di lingkungan keluarga. Dia paham peraturan yang berlaku sehingga menggunakan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Nah, jadi ketika sudah paham dan menggunakan aturan-aturan yang berlaku, maka ia dipertahankan. Jadi segala aktivitasnya, segala perbuatannya itu mengacu kepada tertib hukum. Ya, dia akan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, menegakkan kepastian hukum. Nah, menegakkan kepastian hukum ini yaitu memberikan bahwa dia ini kan paham
dan mempertahankan tertib hukum yang berlaku, sehingga dia menjaga perilakunya dia agar tidak merugikan orang lain, tidak melakukan pelanggaran hukum seperti itu. Jadi inilah ketiga poin ini yang bisa dimiliki seseorang dan bisa dikatakan bahwa seseorang memiliki kesadaran atas kepatuhan hukum yang berlaku. Ya. Jadi apabila kita punya semuanya, maka kita bisa disebut sebagai yang patuh terhadap hukum. Lalu adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat kita lihat dari perilaku di bawah ini. Nah, kita bisa melihat nih, wah orang ini berperilaku sesuai dengan hukum, berarti dia telah melaksanakan 6 poin ini. Pertama, yaitu disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Nah, ya jelas, karena orang tersebut telah melaksanakan atau berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, maka dia akan disenangi oleh masyarakat karena tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun kepada orang lain karena dia tahu batasannya. Nah, sehingga tidak akan tuh adanya menyinggung perasaan orang lain karena dia tahu sanksinya apabila menyinggung perasaan orang lain. Itu termasuk ke dalam norma kesopanan. Lalu menciptakan keselarasan. Yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum. Dan yang keenam, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Jadi kita bisa melihat apakah orang tersebut berperilaku sesuai dengan hukum ataupun tidak melalui keenam poin ini. Ya, jadi memang penting sekali untuk menjaga tutur kata, menjaga perbuatan di lingkungan masyarakat, keluarga, lingkungan profesi, ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, inilah poin-poin penting yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi warga negara yang patuh dan taat terhadap hukum. Nah, secara tidak langsung apabila kita melaksanakan poin tersebut, ke-6 poin ini bisa kita menularkan ke orang lain sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum yang ada baik di lingkungan kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itu. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, sebagai bentuk perwujudan partisipasi kita dalam proses penegakan dan perlindungan hukum. Nah, contohnya, apabila kita berada di lingkungan keluarga, kita bisa mewujudkan partisipasi seperti mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan lain sebagainya, serta melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati oleh keluarga. Nah, itu bentuk perwujudan partisipasi dalam lingkungan keluarga. Lalu kalau di lingkungan sekolah bagaimana? Nah, di lingkungan sekolah bisa kalian wujudkan dalam perilaku menghormati kepala sekolah, guru, serta karyawan, lalu memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, memperhatikan penjelasan guru ketika belajar, mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana di lingkungan masyarakat? Nah, di lingkungan masyarakat bisa kita laksanakan yaitu bertugas ronda apabila ada kebagian tugas ronda. Lalu kita bisa melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Lalu kita juga bisa ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, menghormati keberadaan tetangga sekitar rumah, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Itu contoh di lingkungan masyarakat. Nah, lalu ada juga apabila kita dalam kehidupan
Di lingkungan bangsa dan negara, kita harus bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, menaati rambu-rambu lalu lintas, dan tidak saling mendahului pengendara yang lain. Kita juga bisa mewujudkan melalui perilaku seperti memiliki KTP, memiliki SIM, lalu ada ikut serta dalam kegiatan pemilu, membayar pajak, membayar retribusi parkir, dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh-contoh perwujudan apabila kita ikut berpartisipasi dalam rangka perlindungan dan penegakan hukum. Nah, lalu Ibu mau tahu nih, bagaimana implementasi sikap taat dan patuh terhadap hukum yang telah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yuk tulis versi kalian. Contoh perilaku apa saja yang telah kalian lakukan sebagai wujud taat dan patuh terhadap hukum di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Nah, tuliskan di buku tulis, lalu nanti kalian kirimkan melalui Google Classroom ya. Mudah-mudahan penjelasan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami. Kalau jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan langsung kepada saya. Nah, saya ucapkan terima kasih telah bergabung dan menyaksikan materi pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.